Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman, sahabat, serta saudaraku di mana saja berada. Semoga selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para pendengar yang budiman, pada kesempatan kali ini ulun ingin berbicara masalah tentang kisah guru sekumpul mencari jodoh. Para pendengar, jangankan di Kalimantan, nama guru sekumpul cukup populer di Nusantara. Bahkan ulama bernama asli Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ini kerap muncul di media sosial, baik berupa foto dan kutipan kata mutiaranya maupun potongan-potongan video kala bersalawat atau berceramah. Padahal beliau sudah lama wafat, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 2005 di saat dakwah di media sosial belum sepopuler saat ini. Kepopuleran guru sekumpul di dunia nyata maupun di media sosial tentu bukan hasil dari sebuah pencitraan ataupun media branding. Namun, efek dari kedalaman ilmunya, keluhuran budi pekertinya, serta gigihnya perjuangan dalam berdakwah. Para pendengar yang budiman, sejak belia putra pasangan Haji Abdul Ghani dan Hajah Masdiah tersebut telah menunjukkan sebagai sosok yang luar biasa. Sejak usia 7 tahun, pria kelahiran 11 Februari 1942 tersebut telah nyantri di pesantren Darussalam Martapura. Bakat dan kecerdasannya begitu menonjol. 12 tahun lamanya ia menuntut ilmu di kampung halamannya tersebut. Sekitar tahun 1965, saat usianya menginjak 22 tahun, ia mulai menekuni ilmu tasawuf bersama pamannya Syekh Muhammad Seman Mulia, guru sekumpul muda berlayar ke tanah Jawa. Ia hendak menemui pembimbing mursyid untuk menjadi penuntunnya dalam mengarungi jalan spiritual. Mula-mula yang dituju adalah Syekh Muhammad Sarwani Abdan di Bangil. Para pendengar yang budiman, setelah menguraikan maksud kedatangannya, guru sekumpul diserahkan oleh ulama yang masih memiliki hubungan kerabat itu untuk datang kepada Kiai Haji Abdul Hamid di Pasuruan. Tak menunggu waktu lama, saat itu pula guru sekumpul bersama paman dan Syekh Sarwani berangkat ke Pasuruan. Meski waktu telah larut malam, hal tersebut tidak menghalangi para ulama itu untuk bersilaturahmi. Seakan telah disambut sesampainya di Pasuruan, Kiai Haji Hamid masih terjaga. Maka dini hari itu guru sekumpul diterimanya dengan sambutan hangat, sembari ditepuk-tepuknya bahunya daripada Kiai Hamid. Beliau berucap kepada Zaini muda, Gubernur Kalimantan berulang-ulang. Perjalanan spiritual Zaini muda seolah mendapatkan restu seusai Kiai Hamid memberikan isyarat dalam percakapannya. Ia lantas dibaiat dengan sejumlah tarekat oleh Syekh Sarwani. Setelah itu ia berbaiat tarekat kembali kepada Kiai Falak Bogor. Kemudian ia menunaikan ibadah haji seraya belajar kepada Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi di Mekah. Olah rohani yang demikian ketat dan sejak muda dilakukan oleh Zaini tersebut tentu saja tak mengherankan jika kelak membuat dirinya terlahir sebagai ulama besar. Dalam salah satu riwayat, tokoh yang masih memiliki hubungan darah dengan ulama besar asal Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu pernah dinobat oleh gurunya, Syekh Amin Al-Qutbi, Zaini, kamu nanti lebih hebat dari aku. Seraya beliau berbisik dengan beliau. Akan tetapi, kehidupan spiritual yang dilakoni oleh Zaini sejak muda tak membuatnya teraliansi dari kehidupan dunia. Tarekat yang ditempuhnya
menyuplin dalam setiap laku hidupnya selayak manusia biasa. Tak ada jarak tertentu yang membuatnya menjadi tokoh sufi yang asosial. Zaini muda bekerja pun ingin menikah untuk yang terakhir. Inilah sebenarnya yang ingin saya bicarakan. Zaini muda atau guru sekumpul memiliki kisah yang unik dalam hal mencari jodoh. Bisa dikatakan rumit, namun juga bisa disebut sederhana. Hal ini sebagaimana dikisahkan oleh Kiai Haji Muhammad Ansari Al-Karim dalam bukunya Figur Karismatik Abah Guru Sekumpul. Ketika usianya menginjak 33 tahun, ada kegundahan di hati Guru Zaini. Ada hasrat untuk menikah guna membangun biduk rumah tangga dan melahirkan keturunan. Di tengah situasi demikian ia mengalami kebingungan. Pada siapa ia akan mencurahkan rasa hatinya. Biasanya ketika mengalami kegundahan, Guru Zaini biasa curhat kepada seseman. Tapi untuk urusan pernikahan, ia tak berani mengadu ke pamannya tersebut karena sang paman sendiri saat itu belum menikah, baru pada dekati 90-an seseman menikah. Isyarat kegundahan Guru Zaini ternyata ditangkap oleh seorang Habib di Martapura yang disembunyikan namanya. Pada suatu malam, sang Habib mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu Nabi SAW menyampaikan keinginan. Dalam mimpi itu Nabi Muhammad menyampaikan keinginan menikah daripada Guru Zaini. Itu Zaini, dia mau kawin. Dia rajin baca maulidku, memuji aku, mengajarkan ilmuku, bantu dia. Dan kamu harus turun tangan, ujar Nabi SAW dalam mimpi tersebut. Usai bermimpi, sang Habib lantas bergegas menemui kedua orang tua Zaini. Orang tuanya yang menerima kabar tersebut bersuka cita. Mereka sebenarnya juga menginginkan sang buah hati untuk segera menikah. Namun, keduanya tak berani memutuskan sendiri. Mereka pergi berkonsultasi terlebih dahulu kepada seseman yang selama ini senantiasa mendampingi Zaini. Seseman pun diajak berunding, namun lagi-lagi ia berani memutuskan. Meskipun pada dasarnya ia setuju atas keinginan Zaini untuk menikah, tapi kewenangan tersebut tak ada padanya. Di tangan Syekh Syarwani Bangilah kewenangan itu ada, karena beliaulah yang membaiat tarekat pada Zaini. Singkat cerita, Zaini didampingi oleh seseman bertandang kembali ke Bangil, Jawa Timur. Tengah malam keduanya sampai di kediaman Syekh Syarwani. Setelah dijelaskan duduk perkaranya, sang mursyid tersebut memerintahkan untuk menemui Kiai Hamid Pasuruan. Menurutnya keputusan tersebut ada pada Kiai Hamid. Dini hari itu pula Zaini dan seseman berangkat ke Pasuruan. Menjelang subuh keduanya sampai. Mereka langsung ikut sholat berjamaah di Masjid Agung Al-Anwar Pasuruan, lalu melanjutkan ke kediaman Kiai Hamid yang tak jauh daripada masjid. Para pendengar yang budiman, saat itu bertepatan hari Jumat. Jadwalnya Kiai Hamid memimpin pembacaan Maulid Burdah. Seusai sholat subuh, keduanya pun ikut serta dalam rangkaian acara itu. Pasca pembacaan burdah, Zaini yang duduk agak jauh dipanggil oleh Kiai Hamid. Ia duduk di sebelahnya sembari disentuh pahanya. Kiai Hamid membisikkan ayat-ayat Al-Quran pada Zaini. Tak tercatat ayat berapa yang ucapkan. Namun yang pasti ayat tersebut mengisyaratkan diperbolehkannya Zaini menikah. Setelah berbisik, Kiai Hamid beranjak menuju kamarnya. Zaini pun pulang dengan gembira. Izin dan doa dari para mursyidnya telah ia dapatkan. Guru Zaini pun pulang ke Martapura. Persoalan bakal menikah dengan siapapun menjadi soal. Urusan itu diserahkan ke dapur. Maksudnya diserahkan kepada kaum perempuan. Tak lain ibundanya sendiri, Hajah Masliyah, dan adik perempuannya Rahmah. Bagi Guru Zaini, kalangan perempuan lebih menguasai soal perjodohan. Akhirnya dipilihlah Juwairiyah binti Haji Sulaiman asal Martapura sebagai pendampingnya. Tanggal pernikahan pun ditentukan. Resepsi sederhana digelar.
berangkat dari kediaman oleh orang tua angkatnya Habib Zain bin Muhammad Al-Hamsi. Guru Zain ini berangkat ke rumah mempelai, mengenakan jubah selendang dan kopiah pinjaman daripada Kiai Haji Badruddin yang melangsungkan akad nikah. Guru Zaini alias guru sekumpul akhirnya membangun rumah tangga. Ingat, urusan asmara dan perjodohan bukan semata soal rasa, namun adalah bagian dari ibadah dan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terutama bukan dengan siapa, tapi bagaimana doa dan izin para guru menyertai pernikahannya tersebut. Daerah yang memuja kebebasan dan kemandirian seperti saat ini, masih adakah yang hendak meneladani guru sekumpul dalam mencari jodoh? Bisa dicoba, wahai jomblo sekalian. Para pendengar yang budiman, semoga saudara-saudara kita mendapatkan faedah ilmu dari yang Anda bagikan dan menjadi pembuka amal-amal kebajikan bagi Anda yang telah menunjukkan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi," yang artinya barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka baginya seperti pahala pelakunya. Hadis riwayat Muslim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah dan khilaf, ampun maaf minta rela ulun dunia akhirat. Sebelumnya jangan lupa buat dang sanak, sobat, kawan, and keluarga sabarataan untuk like and share and comment serta follow-nya. Semoga nantinya menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Barakallahu bikum ala kulli hal. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.